adik-adik. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Putri Anjani. Adik-adik bisa panggil saya Kak Putri. Oke, di sini saya dari UNTAD. Baik, di sini saya akan memberikan layanan tentang stop bullying. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu bullying? Yang bisa tahu bisa angkat tangan. Silakan. Ini aja. Ada lagi? Betul juga. Ada lagi yang ingin menjawab? Oke, kalau ada, lanjut saja ya. Nah, jadi betul yang dibilang siapa namanya? Cahaya. Ini? Nah, Cahaya dan Aksar. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakiti. Nah, jadi bullying itu tidak cuma satu individu saja, ada juga yang berkelompok. Ada juga ada yang pernah lihat yang berkelompok kan? Nah, lanjut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis bullying. Ada yang tahu jenis-jenis bullying itu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Nah, ada bullying fisik, memukul, mendorong, menendang. Terus ada juga sosial. Nah, di sini ada yang mengucilkan, menyebarkan rumor. Nah, ada itu yang biasa kayak menyebarkan yang tidak betul tentang korban. Nah, di sini juga ada verbal, mengejek, menghina, memberikan julukan. Terus ada cyberbullying, bullying melalui media sosial atau platform online. Nah, ada yang itu bisa kayak lewat apa namanya, media sosial tentang korban. Nah, di sini ada dampak bullying. Ada yang tahu dampak bullying? Masa kalian tidak tahu dampaknya? Buat korban menjadi trauma. Betul. Ada lagi? Percaya diri. Betul sekali. Salah satunya itu percaya diri. Kita lihat kan? Nah, ini isolasi sosial. Jadi korban itu kayak cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut dan malu. Terus ada juga prestasi akademik menurun. Kayak korban sering merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi di kelas. Terus ada masalah psikologis. Korban mengalami kecemasan dan depresi dan penurunan kepercayaan diri seperti yang dibilang siapa? Nah, ada masalah kesehatan fisik, rasa sakit fisik akibat bullying atau gejala psikomatik seperti sakit kepala dan insomnia. Nah, di sini juga ada tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Jadi kalian harus lihat tanda-tanda kalau peserta didik mengalami bullying. Kalau kalian sudah mengalami bullying tapi kalian tahu. Nah, di sini ada penurunan prestasi tadi. Nah, kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menurunnya nilai akademik. Terus di sini ada perubahan perilaku. Siswa yang biasanya aktif menjadi pendiam atau cemas. Kayak tadi yang biasa dia percaya diri jadi tidak percaya diri. Terus di sini menghindari sekolah, mengeluh sakit atau menolak pergi sekolah karena mungkin
teman pembulinya satu sekolah dengan dia, jadi dia kayak pergi ke sekolah terus mengeluh sakit padahal tidak sakit. Terus di sini ada cedera fisik. Nah, luka atau lebam tidak dapat dijelaskan. Biasanya kayak dia ditanya tuh kenapa kamu, terus dia bilang karena jatuh, padahal itu karena dia dibully. Terus di sini juga kita harus tahu mengapa terjadi. Kayak pelakunya itu mengapa jadi apa namanya membuli korbannya itu. Apa saja itu? Ada pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan dari kekerasan mungkin cenderung meniru pelaku tersebut di sekolah. Biasanya dia mengalami kekerasan di rumah, jadi dia bawa ke sekolah. Terus di sini juga ada tekanan sosial. Nah, terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Biasanya itu dia kayak terbawa dengan teman supaya dia diterima di kelompoknya itu. Selanjutnya ada rasa ingin berkuasa. Pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Terus juga di sini ada kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Nah, selanjutnya di sini kita harus tahu juga langkah-langkah pencegahan. Memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Nah, kayak sekarang ini yang saya lakukan, saya memberikan tentang apa itu dampak bullying, apa itu bullying, tanda-tanda kalau kalian sedang dibully. Terus di sini juga ada sekolah perlu memiliki kebijakan anti bullying yang tegas. Di sini juga mendorong nilai saling menghormati, toleransi di lingkungan sekolah. Nah, kemudian kalau ada yang tidak dipahami, tahu nih. Juga di sini memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Jadi tidak cuma korban saja yang konseling, pelaku juga supaya ditahu kenapa dia bisa melakukan bullying itu sama korbannya. Nah, di sini ada penutup. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Setiap kita bullying harus segera ditindaklanjuti. Kita harus terus mendidik peserta didik tentang pentingnya saling menghormati. Ada yang pernah bullying atau jadi korbannya? Bisa kau ceritakan atau tapi itu pasti mesti
tahu pada pelaku dari dan dia lagi. Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Nah, ada kedua, pertanyaan kedua. Yang lagi? Jadi hah? Gak saja. Sudah jawab, kamu jawab deh. Apa yang kau bilang? Memberitahukan pelaku bullying, jangan membuli. Ya. Gitu tuh. Jadi saya jangan dilihat dari orang. Ya, jangan ngomong tahu tidak. Oke, jadi pertanyaan kedua. Dan pemarta lagi yang menjawab kan melihat hadiahnya. Siap. Saya akan silakan. Membuat korban menjadi celaka dan takut untuk bergaul dengan bersosialisasi sekali. Nah, karena pertanyaan cuma dua, jadi yang lain kalian kurang beruntung ya. Next. Terima kasih sudah jawab. Ya, karena sudah habis ya guys. Oke, sekarang dulu guys. Baik, tadi itu layanan tentang stop bullying. Terima kasih untuk adik-adik karena sudah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tadi ada yang mau pergi makan tuh. Iya. Maaf ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.